executive coach itu apa sih kerjaannya, Mbak? Oh, oke. Kita bagi ada 4 sebenarnya ya, Mas. Ada yang 4 yang seringkali istilahnya gonta-ganti padahal is actually different. Ya. Ada yang namanya counseling, ada yang namanya consulting, ada yang namanya mentoring, ada yang namanya coaching. Oke. Kalau counseling itu biasanya kita ngelihat masa lalu, terus orang counselornya nanya-nanya. Ya. So it's looking at the past and questioning. Kalau consultant itu looking at the past tapi kasih jawaban. Ya, kalau I am a consultant and I used to be a consultant. Jadi kalau misalnya datang ke satu perusahaan, ini loh masalah kita. Oh, punya saya bukti-bukti dan reference dan contekan, jawabannya seperti apa. Oh, this is what you need to do. That's consultant. Kalau seorang mentor itu membantu mencari solusi. Tapi karena orangnya udah pengalaman, jagoan di bidang itu, tinggal ngasih tahu. Oh, kalau gitu Anda lebih baik begini aja. But forward-looking solution. Nah, kalau coaching, Sobat Dunia Pro, welcome to Dunia Pro, podcast pertama di Indonesia khusus profesional dan eksekutif. Di studio hari ini sudah datang tamu kita. Beliau adalah International Executive Coach dengan lebih dari 40 tahun pengalaman. Beliau adalah juga Global Speaker and Author. Beliau juga seorang Executive Coach dengan 3 sertifikasi internasional. Sejauh ini sudah bekerja atau meng-coaching kurang lebih sekitar 2.400 klien dari 65 organisasi, baik dalam format satu dengan satu, one-on-one atau dalam group setting. Beliau adalah juga edukator, saat ini focusing untuk mengisi skill gap untuk vocational courses di Indonesia. Bekerja sebagai technical advisor untuk salah satu perusahaan HR consultant terbesar di Indonesia. Beliau adalah sahabat lama saya, Tia Aditama. Selamat datang, Mbak Tia. Thank you, Mas. Alhamdulillah baik-baik. Senang jadi kangenan. Biasanya kita ketemu di kelas, sekarang sekarang dalam studio. Iya, seru. Iya. Terima kasih Mbak Tia ya sudah joining Dunia Pro. Jadi Dunia Pro itu mungkin saya pernah cerita, kita itu podcast untuk profesional dan eksekutif. Ya sebenarnya misi utamanya adalah memberikan wawasan kepada pemirsa di rumah mengenai ilmu-ilmu atau disiplin-disiplin ya, baik dari profesional maupun eksekutif sebagai narasumber. Jadi profesional itu ya kayak Mbak Tia ini profesional nih. Profesional eksekutif. Profesional wanita panggilan. Wanita panggilan. Dipanggil-panggil oleh klien. Benar. Jadi walaupun tidak ada dalam struktur korporat, tapi Mbak Tia ini coaching eksekutif, jadi si level itu di coaching sama Mbak Tia. Iya betul. Jadi supaya lebih performanya lebih mantap lah, lebih bagus ya. Betul. Gitu ya. Ya. Tapi mungkin Mbak Tia sendiri yang kenalin gitu loh. Who is Tia Aditama? Oh gitu. Oke. Tadi bukannya udah, tapi intinya gini. Mungkin the easiest way ya untuk introduce myself itu adalah based on my personal mission statement, which is be passionate, achieve results, inspire others. Jadi sekarang gampang Mas, kalau jadi wanita panggilan kan, dipanggil, tak dulu, is this something I'm passionate about? Kalau jawabannya enggak, kita jawab dengan itu GBHT-nya ya, itu garis besar haluan dia. Kita jawab dengan sopan, thank you but no thank you. Tapi if something I'm passionate about, oh saya mau, gitu kan. Kemudian the second criteria is it something yang saya bisa achieve sesuatu, baik untuk my client maupun myself, ya kan? Kalau jawabannya enggak, saya kasih orang lain boleh nggak? Ya kan kasihan dong, kliennya. Betul. Saya bukan orang yang pokoknya diambil aja semua, no. If I can help dan niatnya adalah membantu. If I can help, yuk saya mau. So if I can be passionate about it, if I can help, ya. Ketiga, if I do this, will it help to inspire others? Kalau cuman business as usual, nggak inspire others, udah umur segini nggak usah kali ya Mas. Spend my time doing things that are meaningful for me. Apalagi
istilahnya saya dikasih second chance at life nih, hampir meninggal karena COVID. Ya, itu pakai berdoa. Iya, sama saya dengar juga tuh. Mungkin bisa cerita itu juga tuh gimana story-nya tuh mengenai COVID waktu itu. Jadi kan karena waktu itu jatuhnya sudah lansia kan, tahun 2020. So sebenarnya itu dapat jatah vaksin tuh duluan, Mas. Right? Pada saat vaksin, nggak sadar bahwa ternyata sudah kena. Apa tuh judulnya yang symptoms-nya nggak kelihatan? Itulah pokoknya ya, udah kena tapi symptoms nggak kelihatan. Diinjeksi. Ya overdosis dihantam dong. sama virus lagi. Iya kan. Di rumah orang bilang oh nggak enak badan kalau habis divaksin. Oh ya kok ini nggak enak. Tapi hari pertama, kedua, ketiga saya udah nggak bisa bangun dari tempat tidur, Mas. Akhirnya saya ke dokter aja deh. Dibopong, Mas, ke dokter. Sampai di situ kan mereka pakai hazmat gitu kan. Gitu. Ibu COVID. Ya saya udah vaksin COVID. Bukan. Ibu COVID. Nggak mungkin, saya udah vaksin. Kan zaman waktu awal kan kita nggak ngerti bahwa kalau memang vaksin tapi sebelumnya udah kena ya kan tetap kena gitu kan. Akhirnya saya masuk rumah sakit, Mas. Sebulan total bed rest, keluar dari rumah sakit itu harus pakai kursi roda. Hampir setahun, Mas, saya di kursi roda. Itu belajar. Hampir setahun di kursi roda. Itu dan Mbak pakai ventilator ya waktu itu ya? Waktu itu alhamdulillah enggak. Tapi enggak sampai ventilator? Enggak. Tapi vocal cords-nya kena. Lah kita jualan suara, vocal cords kena terus gimana mau kerja? Iya. Akhirnya setelah udah mulai bisa belajar jalan, udah bisa mulai steady, saya pakai cane atau apa tetap itu. Tapi saya terus panggil vocal coach. Panggil vocal coach, ternyata si vocal coach kita ini, Mas, yang bikin juara-juara Indonesia itu kan. Sebab Mas, saya nggak usah jadi juara apa-apa, yang penting suara saya pulih. Itu Mas latihan nyanyi, karena emang seneng nyanyi, jadi sekalian menghibur diri. Latihannya itu keringetnya sampai butir-butir jagung, ngatur nafasnya. Jadi memang kan itu semua terkena kan, kita nggak terbiasa. Jadi nafasnya jadi harus panjang lagi, bagaimana kita project our voice, itu semua latihan. 3 bulan suara akhirnya alhamdulillah udah balik lagi. So where were we? Dari tadinya nggak ada suara, nggak keluar suara sama sekali. Nggak bisa. Kayak begini. Gimana mau ngajar kayak begitu kan nggak mungkin. Jadi speaker seperti nggak ada suara nggak mungkin. Gitu ya. So when I was in the hospital, itu kan ya you know me lah. Everything I am able to control and manage, single mom, anak 3 itu kan ya. Itu bolak-balik minta sama nurse. Dok, nurse saya pulang aja ya. Itu soalnya itu kan lagi zamannya COVID, my youngest masih di rumah sekolah sendiri gitu tuh. Ibu pokoknya fokus cepet sembuh. Karena pasti kalau ibu sembuh pasti sama dokter boleh pulang kok. 2 weeks begitu, Mas. Itu rasanya udah ready to climb the walls kalaupun bisa turun dari tempat tidur. Karena udah frustrated, ya kan. Akhirnya saya berdoa. Tapi bahasa Inggris, gitu kan. Okay, God, now I know you're really busy. This is a global pandemic. There's a lot on your plate. But if you give me a second chance at life, I promise I will continue to share love and knowledge and help others. Alhamdulillah udah dikasih anak 3, 2 udah selesai sekolah, udah kerja. Yang the youngest itu, I'm blessed, thank you. And if you give me the second chance in life, kita nego kan? Jadi if you give me the second chance in life, I promise you, that's what I do. Terus tidur, Mas. Tidur. Biasa kan jam 5 pagi subuh tuh udah, Bu maaf ya Bu, kita ambil darah lagi gitu. Situ maaf melulu, ngambil melulu. Ya udah. And then I realized, oh my God, I'm still alive. Itu, Mas, rasanya tuh beban yang selama 2 minggu tuh bikin panik, bikin itu ringan aja. And that's when I started mulai sembuh. Cepat habis itu pemulihannya. Di minggu berapa tuh? Minggu kedua. Then it took me only another 2 weeks gitu kan. Tapi Mas, kan saya tahu benar saya nggak ada bintang-bintang kalau hasil medical check up. Itu saya masuk ke rumah sakit, gula darahnya tuh 650. Orang lain 400 sudah lewat. But I know for sure itu karena triggered by the virus. Jadi itu gastro dibenahin sama dokter apa semua. Keluar 4 kali sehari harus injeksi insulin. Sehari itu jadi kayak turun mesin aja. Iya. Gitu. Alhamdulillah it gave me a lesson in life. Ya kan? Dulu I was very organized and very ini. Sekarang
setelah itu anak-anak, Ibu, I know you're gonna say no. Oh, well, then fine, if you know my answer, go ahead and ask, gitu kan. Can I? No. Okay. What? You said okay? Wait, what did you do with our real mom? Then I realized, Mom, there are so many things that we can't worry about or we don't need to worry about. Yeah. So what is it that within our circle of control and influence yang kita itu aja deh. Everything else udah deh. Kan for seorang perfectionist itu susah, Mas. Susah itu. But that was an aha moment for me ya. And so now that's why menjadi wanita panggilan, I have the joy and the luxury of choosing gitu. Who is it that I want to help? Gitu. Alhamdulillah. Dan that's how it affected your outlook ya. Yes. Dalam bisnis juga ya, Mbak, berarti kalau dalam gitu bisnis ya. juga, ya gitu. So now, I mean, I'm very fortunate ya and blessed and happy bahwa orang masih make. Ya, dalam arti orang masih undang, masih itu. Tapi now I realize, wait, I also have to take care of my health. I have to make sure balance-nya itu ada, gitu kan. So what is it that I really want to spend my time on? Itu Mas yang saya pilih. Okay. Kalau if I can't or I don't want to, saya tinggal ngusulin orang lain gitu. Oke. Mbak, pemirsa kita di rumah itu kan macam-macam backgroundnya, nggak semuanya korporat gitu kan. Ada yang UKM, betul. Ada yang anak baru lulus sekolah. Executive coach itu apa sih kerjaannya, Mbak? Oh, oke. Kita bagi ada 4 sebenarnya ya, Mas. Ada yang 4 yang seringkali istilahnya gonta-ganti padahal is actually different. Ya. Ada yang namanya counseling, ada yang namanya consulting, ada yang namanya mentoring, ada yang namanya coaching. Oke. Kalau counseling itu biasanya kita ngelihat masa lalu, terus orang counselornya nanya-nanya. Ya. So it's looking at the past and questioning. Kalau consultant itu looking at the past tapi kasih jawaban. Ya, kalau I am a consultant and I used to be a consultant. Jadi kalau misalnya datang ke satu perusahaan, ini loh masalah kita. Oh, punya saya bukti-bukti dan reference dan contekan jawabannya seperti apa. Oh, this is what you need to do. That's consultant. Kalau seorang mentor itu membantu mencari solusi. Tapi karena orangnya udah pengalaman, jagoan di bidang itu, tinggal ngasih tahu. Oh, kalau gitu Anda lebih baik begini aja. But forward-looking solution. Nah, kalau coaching itu mencari solusi, tapi kitanya as a coach hanya bertanya. Lah kalau saya masuk ke satu perusahaan, entah itu UMKM, entah itu perusahaan besar, BUMN, multinational, masih tahuan mereka dong pas masalahnya apa. Betul. Ya kan? Betul. So jago-jagonya kita as a coach is to ask the right questions. Ya alhamdulillah dengan pengalaman 40 tahun lebih, kita tahulah gimana cara ngulik pertanyaannya. So if I see bahwa kliennya itu masih bingung, nanti saya putar, saya tanya yang lain. Itu yang belum tentu someone with less experience, because it's an art, right? Of how is it that you're able to engage and open up si potensinya klien kita itu, Mas. So itu bedanya yang namanya coach adalah itu. Nah, kalau executives, it's sometimes very lonely loh di atas. Ya mau sharing sama keluarga di rumah kan nggak tega. Betul. Mau sharing sama sesama direksi at a professional level, okay. Tapi there are some things kan as an individual kan you can't necessarily share. Mau jaga, jangan sampai semua di kantor panik. Nah as a coach, itu selalu ada Mas tisu di meja. Mau bapak-bapak kayak mau direktur bank, it's fine. Why? Karena at that point, benar-benar sampai nangis-nangis. Sampai nangis-nangis. Ya, bukan saya karena saya cubit-cubit ya, tapi sense of relief-nya bahwa ternyata akhirnya bisa keluar. And in the coaching process, saya sendiri kan latar belakangnya bisnis juga kan, as well as passionate as I am about education, tapi my background is also in business kan. Saya pikir ini orang-orang senang curhat sama saya, pulang-pulangnya nangis gitu kan. Tapi do I know for sure bahwa nantinya akan follow through atau enggak? So what I ended up doing, Mas, is I found 3 tools yang every coaching session it provides structure, gitu kan. Sekarang ini minggu lalu tobacco industry, minggu sebelumnya industri jasa, sebelumnya kereta api. So industrinya kan saya bantu many. Kalau untuk saya harus jago in all these fields kan nggak mungkin, Mas.
seorang coach makanya harus tahu how to ask the questions. Nah, how to do that, saya juga menemukan as a master trainer, saya punya beberapa tools lah di arsenal, gitu kan. Saya coba awalnya 8, Mas. Itu tengah-tengah nggak selesai. Itu within one session 90 minutes itu nggak mungkin. Sorry, 8 pertanyaan atau 8 tools tadinya. 8 tools, oke. Gitu. Jadi pertanyaannya bisa lebih dari 8. Bisa masuk dari situ kan. Gitu. 8 tools. Ini jurus lah ya gitu. Jurus gitu. Iya. Itu tengah-tengah nggak selesai. Oke, tak buang 3, coba 5. 5 juga pas-pasan, tapi it didn't allow untuk kliennya bisa dig deep. Akhirnya saya pakai 3 nih, Mas. Nah, research analytical tools ini 3, very simple tapi very powerful. Bukan saya yang bikin. It's research based, dipakai di seluruh dunia, yang bikin, yang identify the tools juga engineers, pokoknya the best ini gitu. First one is plus delta analysis. It's a quality tool, gitu kan. Second is root cause analysis. Jadi kalau saya tanya, okay, what's your goal? What is it that we're going to discuss today? Ya kan? Tell me everything, modalnya apa sih yang sekarang sudah dimiliki untuk kita bisa achieve goal itu. Nanti di brainstorm, ya 10 lah misalnya gitu kan. Tell me, apa sih yang masih jadi halangan sampai goal ini belum tercapai. Wah, itu curhat tuh, Mas. Diminta 10 jadinya bisa 15 gitu kan. Okay, fine, udah. Tapi it gets all of it out kan. The good, which is alhamdulillah we have this as a modal, seringkali kita lupa. Karena kita udah fokus on the problems, kita lupa what we have as modalities-nya. Ya kan? Tapi brain research juga membuktikan bahwa if you ask first yang positifnya, itu kan brain-nya jadi open to accept ideas, to think positively gitu kan. Kemudian yang deltanya tadi. Oke, apa sih yang menjadi halangan? If you choose one aja yang will make the most impact in the next 3 to 6 months for you untuk achieving goal ya. Jadi I help them to really focus in. Okay. Yang mana? Oh, number 7 misalnya gitu. Okay. Number 7, Mas, kita pindahkan menjadi bagian dari the root cause analysis. Saya tanya, give me 6 reasons why yang nomor 7 ini masih jadi masalah. Itu mikir tuh, Mas. Oh, apa ya ini? Kayak just ya. Nanti dari situ masing-masing alasan itu kita coba align, kita coba hubungkan. Oleh karena ini maka itu, the causal relationship-nya yang kita lihat. Ternyata sebab yang paling banyak panahnya pengaruh ke yang lain, kan itu root-nya, Mas. What often happens is orang dealing with yang results-nya, symptoms-nya, bukan the root cause. Ya jadi mau solution apapun yang nggak tepat. Right? Nah, jadi pada saat melakukan itu, oh, benar nggak, Mas? Ini yang root cause. Iya, wah ibu paranormal. Loh, kok paranormal? Wong situ yang ngisi kotak-kotaknya, situ yang gambar panah-panah arahnya, kok jadi sini yang paranormal? Bukan. Tapi it was asking the right questions kan, Mas. So now that they know the root cause-nya, masalahnya apa, makanya goal-nya belum tercapai, I ask them to make a positive statement. Okay, you tell me now. Saya akan ngapain so that hasilnya apa yang diingin. Karena apa sih, kenapa ini penting for Anda. Itu dibikin dulu tuh, Mas, kalimatnya. Once kalimatnya udah selesai, saya bilang semacam affirmation gitu jadinya. Iya, tapi it's also very forward looking kan. Ya kan. And then I ask them, dari kalimat pertama saya akan ngapain, satu kata yang paling penting apa. Dipilih satu kata. Supaya hasil apa? Satu kata paling penting apa? Dipilih kata. Karena why this is important to you, pilih satu kata. Jadi kan dapat nih 3 kata, right? Now let's make an action plan. Untuk the first word yang dipilih, tell me 3 hal yang akan dilakukan. Harus action, harus kegiatan. Apa ya? And best you are able to identify, measure-nya apa? Gimana kita mengukur have you done it or not? Yang tadinya misalnya talk about be more effective communication-nya apa gitu. Okay, what do you mean? Ya mungkin saya adakan rapat lebih reguler. Reguler itu berapa kali, seberapa? So measurable, right? And we do that sampai ada 8 langkah. So if you have an action plan yang ada 8, kan saya juga tenang, batinnya tenang, Mas. If I don't see them again, at least ada pegangan. And they're the ones who did it, right? Do I stretch them? Yeah. I stretch them dengan pertanyaan. Oh, okay.
So yang maksud Anda dengan itu apa? Ini Bu, measure-nya apa ya Pak? Ini Bu. Oh, emang selama ini nggak ada KPI itu? Ada Bu. Loh, kok ditulis lagi? Bedanya apa sama yang lalu? Aduh, apa ya Bu? Itu mikir itu Mas. Itu keringetannya sampai berbutir-butir itu kan. Tapi then they realize, oh yeah, this is something that I can actually do. Kan oftentimes we're paralyzed because we don't know what to do and we're afraid to take that first step. Ini kan stepsnya mereka sendiri Mas yang nentuin. And because of that, they have the confidence. Oh, ini saya bisa. Oh, ini saya bisa. Agak di-stretch, ya. Tapi kalau enggak, Mas ada nih Mas, udah selesai coaching. Bu, bagus action plan-nya. Ya kan Bapak yang bikin. Harus dilakuin nggak Bu? Loh, Bapaknya gimana sih? Lah kan Bapak, awalnya kan Bapak yang nentuin. Lah posisi ini Bapak yang nentuin. Lah sekarang kalau ini action plan-nya Bapak sendiri udah muji bagus ya, padahal Bapak yang bikin. Kalau nggak mau dilakuin, emang ada perubahan? Are you going to achieve your goals? Oh, enggak ya Bu? Ya enggak. Tapi it's up to you. Right? Do you want to achieve it or not? Ya mau, ya mesti lakoni kalau mau. So if I'm meeting with someone over 6 months atau 1 year gitu ya, mungkin setiap bulan atau setiap 2 minggu, itu dijalankan misalnya action plan-nya dicoba, di-execute kan Mas. Saya tanya, gimana action plan minggu lalu? Susah Bu, 1, 2, 3 oke. 4 agak-agak ini. 7 tuh yang action plan yang nomor 7-nya nggak bisa. Loh, itu bisa the whole session hari itu adalah gimana ngerjain nomor 7. Gitu. So begitu aja terus. Tapi what brings me joy is I know I'm helping them. Kan intinya itu. Itu Mas. But what's the craziest revelation that you encounter when you coach someone? Craziest, mungkin nggak crazy ya, tapi aha moment is people on the top. Padahal kan kita sendiri juga on the top lah istilahnya kan, we've held senior positions ya. Tapi people on the top itu kan stress levelnya luar biasa. Karena responsibility ini terhadap, kalau karyawannya itu ribuan atau belasan ribu, can you imagine? Kalau this individual itu salah ngambil langkah, decisionnya nggak tepat, moralnya atau niatnya itu nggak baik, it can impact so many thousands of not only employees. Satu employee kalau keluarganya ber5, betul. Lah itu kan it impacts so many people gitu. Nah, my aha moment is sometimes they don't have anyone to talk to. So I'm happy that I'm able to be that listener. Nah itu kuncinya Mas. Seringkali, Mama aku mau dong Mbak jadi coach. Ya monggo gitu. Tapi terus caranya gimana? The first thing you have to ask yourself, are you a good listener? Or can you develop listening skills? Karena seorang coach itu harus bisa listening. Kalau misalnya Anda susah untuk listening, Anda jadi mentor aja deh, ngasih tahu orang, right Mas? Because atau konsultan ya? Atau konsultan, ya. But not a coach. But why is coaching sekarang istilahnya ngetren? Kan kita mulai belajar coaching itu was it 5 years? 2017. Okay, ya. 7 years ago. 7 years ago, kudus gitu kan. Lama juga ya. Lama juga. 7 years ago. Meanwhile, when we started itu aja baru masuk Indonesia like the previous 10-15 years gitu ya. Di dunia kan itu udah lebih berkembang lagi. But why is coaching dari yang 4 itu? Why is coaching sekarang ini lebih powerful? Is because we engage the client to come up with their own solution. Ya tak Mas? And because it's their solution, bukan sok-sokan kita ngajarin, but if it's their solution, itu buy-in, ownership-nya jauh lebih tinggi. Iya tak Mas? Betul. Gitu. Nah seringkali juga, Bu ini apa? Ibu kan udah pengalaman, saya tinggal minta jawabannya aja Bu. Kadang-kadang mereka gitu. Oke. Kan sayang juga sessionnya kalau misalnya if I'm only gonna meet that person one time kan gitu. Oke, saya copot ya topik coachingnya. I'm going to put on my mentoring hat. Nah, tapi nggak semuanya. Saya ngajak in a discussion. If I were to say this, what would your reaction be? Cocok nggak di perusahaan? Bisa nggak with the corporate culture that you have? Sesuai nggak dengan the performance measurements that you've already set? Yang kayak gitu, Mas. Itu. Jadi that's how I interpret. But I
truly try and maintain a coaching position karena I truly believe bahwa itu sangat powerful buat mereka. Oke. Terus ini mengenai sekarang itu kan yang lagi banyak itu kan isu mengenai mental health ya. Yeah. Do you see this with some of your clients? Yes. Yeah. Tapi mental health dalam arti, are they able to manage their stress levels? Which then it's not just mental, it's emotional kan jadinya. It's both aspects of it gitu ya. This allows them to break it down. Kan sometimes the problem seems so huge and unsurmountable sampai paralyzed. Kita udah nggak bisa mikir aja. Otaknya udah bebel aja, udah nggak bisa gitu. What I try and do through coaching is help them identify what is it that you really want to do? What is the priority you should focus on? Karena seringkali kebanyakan mau dikerjain juga kan Mas. Ya. And once they identify, oh yeah, that's what I should focus on. Oh yeah, that's the root cause. Oh yeah, those are the reasons why this is still an issue. Once kita bisa identify itu, for them, itu lebih cerah. Jadi they identify bahwa this is what I can focus on. Kalau ngerjain kebanyakan juga, nothing gets done malah jadinya. And that's what helps them with the whole mental, emotional stress level itu, Mas. Gitu. Alhamdulillah ya, membantu. Oke. Terus, what's your message untuk eksekutif yang merasa bahwa gue nggak perlu coach because I have the experience. I know this industry very well gitu kan, kompetitor gue tahu siapa aja gitu kan. Kenapa gue butuh coach? Oke, nggak semua orang harus pakai coach first of all, right? If you can find a sparring partner or someone else that can help you see things from a different perspective, itu aja udah. If it helps you, fine. Gak usah terus wajib coach banget, no. But if you kind of everyone faces challenges. It could be small challenges. It could be. And by the way, I coach nggak hanya bapak-bapak eksekutif, ibu-ibu eksekutif. I coach anak SD that are having problem studying. I coach anak SMA yang lagi teenage years, lagi struggling with parent issues. I coach university students that want to find and identify their passions. I also coach employees and employers, kan gitu kan. So, what is the benefit of having a coach is everyone is facing a challenge, apapun itu, personal life, professional life. A coach comes in to help you identify whatever solution you need for your problem. Kan kita customize istilahnya based on what you're seeing is your problem. Tapi kita nggak maksa. I ask you. But just by asking so many questions, you have the revelation of oh iya. And itu yang membawa peace to you, so that you can actually move on, start taking the steps necessary. So I think if anything, I would encourage people to find their passion. I would encourage people to try and achieve. Kalau if you're having issues and problems, then find someone to talk to. Yeah, if it's a coach, a coach will help by asking the right questions. Gitu. Okay. Got it. Okay. Nah itu kan kalau coach itu saya juga lihat ada mereka yang backgroundnya memang coach ya, gitu ya. Dalam artian mereka mungkin kayak Mbak Tia ini kan dulu pernah di IPMI kalau nggak salah Mbak, jadi direktur di IPMI ya, terus pernah di public affairs juga, corporate communications juga di bank gitu kan. Bank, gitu. Terus habis itu masuk ke dunia coach. Nah terus ada juga yang saya lihat coach yang memang saya pernah ketemu tuh mantan presdir gitu loh. Setahu saya dia nggak ikut sekolah coach deh gitu loh. Nah itu gimana tuh kalau Mbak Tia ngelihat berdua itu dua kubu seperti itu, gimana menurut Mbak Tia metodologinya membedakan apa tuh kira-kira? Oh, the approach. If si Bapak Presdir tadi approach-nya adalah ngasih tahu, it's actually more mentoring kan. Right? If the Bapak Presdir itu is okay, let me help you find a solution, dan hanya bertanya, ya memang coaching. Right? If you're certified, right, you're given the tools, the knowledge, the background to help you do that more effectively, ya kan? Tapi kemudian misalnya nih, saya mau tuh di-coach oleh si Bapak Presdir itu, and orangnya memang ternyata jago, great listener, pengalamannya macam-macam sehingga quality questions yang dipakai untuk menggali, ya kan orangnya nggak nanya, Pak, I want to see, are you certified or not? Misalnya ya. But as an industry, kan kita juga mau menjaga, jangan sampai ada yang ngawur-ngawur
klaim-klaim terus itu kan kesian orangnya. Betul, right? betul. Itu yang kita harus jaga, Mas. Jadi semacam code of conduct lah, ya, gitu ya, Mbak gitu ya. Ya. Ada kode etik profesi betul, lah, gitu ya, kurang ya, lebih ya, gitu ya. ya. Oke. Gitu. Oke. Terus Mbak kan nulis buku juga nih pas sebelum COVID ya. Navigating Turmoil. Betul. What is it about? Saya bawa benar. Mestinya saya baca dulu sebelum session kita. Habis mau nggak dibuka bisa. Plastik. Iya. Okay, so while you're opening it ya, Yeah. itu intinya saya kan saya retired in 2015, ya kan. Aduh mau ngapain ya? So I ended up going for it's called a non-executive director diploma dari Financial Times. Adalah untuk mereka-mereka yang duduk di level komisaris, gitu kan, governance board. Oh, I see. Gitu. Okay. Jadi this is diploma khusus untuk mereka yang non-executive directors istilahnya, NED. Betul. Gimana cara, kan programnya bagus. Ya, programnya bagus. Isinya Mas, cohort saya itu 35 orang. Jagoan semua. Prestige dan dari berbagai negara ya. Jadi memang ini di mana nih, Mbak? Kan actually Financial Times-nya base-nya di UK. Right? The Financial Times. However, Financial Times itu koran keuangan, koran pink. Iya. Oke. So The Financial Times itu sendiri membuat program ini, right? Ternyata probably halfway through their programs gitu, kok banyak benar dari Asia. Hong Kong, Singapore, China. Then they realized, maybe we should also run a consecutive program di Asia. Okay. Jadi they did it in Hong Kong, they did it in Singapore gitu ya. I went to the one in Hong Kong, ya kan. Jadi itu cohort saya tuh 35 orang jagoan semua. I may have been one of the younger ones loh. Gua aja udah umur yang itu, I was one, karena mereka pengalamannya luar dan memang sudah duduk di board macam-macam. Industrinya juga macam-macam. So what we did was we talked about case studies, we talked about ethics, we talked about governance, we talked about the importance of guiding the board, yang kayak gitu Mas. Luar biasa ilmunya. Aduh gimana ya caranya share sama teman-teman di Indonesia, ya. Atau share in a way yang kan belum tentu semua orang bisa ikut programnya. So I decided, udah deh, I'll write a book. Itu Mas, dari jam 6.30 pagi, saya udah depan laptop. Saya nggak berhenti nulis sampai 11 o'clock at night. Itu 4 bulan. Ini buku pertamanya Mbak Tia? The one and probably maybe the only one lah. Jangan dong. Kali aja masih ada seri ketiga. Tapi pada saat nulisnya itu, I identified, kalau cuman ilmunya yang dia itu kan everybody itu. So I try to relate it dengan case studies that I experienced myself in the different companies I worked with, mau perbankan kayak, mau manufacturing kayak, and how it applies gitu. Sehingga I came up with, kan di luar situ banyak sekali frameworks and tools, tapi for me coba Mas buka di itunya, di apa namanya, content, table of contentnya. Yang ini. Ini judulnya agak-agak premonition gitu ya. Ternyata ya. Tulis sebelum COVID kan. Who would have known turmoil beneran saat dunia itu. Tapi ini bagus banget ya Mbak, kualitas printnya ini Mbak. And I wanted keren to be banget, thank you. And I wanted it to be this beautiful supaya orang menikmati bacanya Mas. Yeah, very nice. Thank you. Yeah. Illustrationsnya juga semua original. Yeah, a very talented illustrator yang bagus. Dipublish oleh siapa Mbak? Oleh your own atau gimana? After Hours. Oke. Jadi waktu itu sih ada di Periplus, ada di online Amazon gitu-gitulah. Gitu. Penerbitan Indonesia maksudnya itu gimana? Ya penerbit Indonesia. Okay. After Hours very namanya. Nice. Thank you. Very nice. Yeah. Gitu. Oke. Nah, if you look at the table of contents, ternyata Mas, saya identify yang namanya leader. Kalau kita lagi ngadepin turmoil, 3 aja deh Mas. We have to govern, we have to strategize, we have to challenge. Nah, dari masing-masing itu ada. You wanna go out there, all the big consulting firms, the top 5, the big 5 itu kan macam-macam rumit gitu kan. But what I did in the book is gini deh kuncinya, if you wanna lead, ini loh contoh studi kasusnya. But that's just my personal experience. Kan orang lain punya banyak.
experience. But I was sharing why I felt yang governing, strategizing, challenging are the 3 most important roles of a leader. Gitu. Right, okay. Tahu-tahu COVID, ntar orang nyalahin ini gara-gara nulis buku saat dunia turmoil. Iya beneran turmoil. Iya benar. Iya. Mbak, saya mau nanya mengenai ini. Kan Mbak Tia kan sekarang juga aktif. Ini menarik nih, dan saya juga punya concern yang sama mengenai bahwa Indonesia itu kan punya bonus demografi. Oh iya. Angkatan muda kita yang umur di bawah 30 tahun itu mungkin lebih dari 50% kalau nggak salah. Betul. Indonesia. And nggak salah statistiknya. Dunia malah aging population. Sementara seluruh dunia aging population. Di Eropa masalahnya lebih banyak orang tua daripada orang muda, gitu kan. Di Jepang juga begitu, ya kan. Akhirnya mereka kekurangan tenaga kerja produktif, gitu kan. Salah satunya, gitu kan, gitu loh. Nah, terus Mbak Tia sekarang involved di vocational skilling, gitu loh. Pengertian saya adalah untuk mengequip atau mempersenjatai angkatan muda ini supaya mereka bisa kerja di luar negeri, ya. Atau di dalam negeri. Gini, Mas. Iya. What we identified tahun lalu nih, saya mulai dengan Daya 5 sama teman saya Pungki Sumadi, ya. What we identified adalah kenapa kok ada sebegitu besarnya skills gap. Dan lulusan vokasi malah penyumbang pengangguran di Indonesia. Loh, kan ironis, Mas. Harusnya ini vokasi, mungkin buat pemirsa di rumah yang nggak ngerti vokasi itu apa sih, gitu loh. Misalnya SMK kan ya? SMK, atau sekolah kejuruan bahasa Indonesia. Gitu ya. Kan harusnya skills yang dimiliki, kompetensi yang dimiliki itu lulus langsung bisa kerja. Loh, kok malah banyak employers, dan kita nanya, Mas. Banyak employers yang memilih, saya mendingan anak SMA aja deh, nggak apa-apa deh saya ajarin dari awal. Loh, kenapa? Karena ketinggalan jauh. Skills yang diajarkan di SMK atau yang politeknik atau apa dengan kebutuhan industri. Tapi paling nggak anak-anak SMA sikapnya anunya tuh baik, sopan gitu kan. Kan kasihan dong teman-teman yang vokasi. Padahal modalnya udah ada. Knowledge-nya, skills-nya seperti itu. Tapi kalau ketinggalan jauh, why? Karena the pendidikan sendiri belum berkembang. Gap-nya sebenarnya industri kan semakin cepat tuh perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan consumer misalnya gitu ya. Jadi kan kita perlu nih bantu teman-teman yang lulusan vokasi. Right? What we're trying to do now adalah bagaimana kita build kompetensi supaya bisa memudahkan untuk mencari employability. Mau itu di dalam negeri ataupun menjawab seperti Mas nyampaikan tadi, menjawab kebutuhan di luar negeri yang seujub-ujub di banyak negara. So what we're focusing on now lewat Daya Mahir Insani dan Daya 5 is the healthcare industry. Itu banyak benar butuh nurses and caregivers. Jadi sekarang kita lagi fokus di Arab, Jepang sama Australia dulu. Juga hospitality. Sedihnya apa? Anak-anak Indonesia PD-nya nggak ada, Mas. Bahasa Inggrisnya lemah. Jadi kita kalah dengan banyak negara lain. Kalau dilihat konten, kalau misalnya udah mulai kerja misalnya ya, perawat kita jago-jago, Mas. Tapi giliran kalau misalnya ditanya atau dokter internasional itu tuh nggak berani. Meanwhile, nurses di rumah sakit, dia kok katanya yang punya rumah sakit, she or he is the one yang harus kasih tahu ke dokter, dok, pasien ini lihat itu. Jadi dokter itu will provide the remedy, tapi the caring itu kan sebenarnya nurse. Ada research yang membuktikan perawatan yang baik by a nurse yang kompeten itu actually helps to speed up the recovery process. Kan gitu. Malah sering mungkin mereka mengarahkan dokter, ya dok, ini pasien ini dulu yang harus ditangani, bukan yang itu. Betul, iya. Gitu. Iya. Tapi demandnya besar ya sebenarnya untuk skilled workers dari Indonesia. Karena kita kan cuman masalahnya itu ya, masalah bahasa. Satu, sama satu lagi masalah karakter ya mungkin. Betul. Ya Mbak. Jadi kita lagi fokus di 4. Kalau if we develop a program dari Daya Mahir Insani, kita fokus di 4, which is the language, ya. Fokus kita English, tapi kalau ke Jepang ya pakai bahasa Jepang, gitu kan. Kemudian technical skilling, ya. Kalau technical upskilling kita kerjasama sama industri lah.
Kita nggak usah mulai dari nol dong, Mas. Ya kan? Kemudian soft skills. Even if you're technically very good, tapi tidak bisa bekerja di lingkungan yang baik secara profesional, time management, ya kan, self-discipline, being proactive, berani menyampaikan sesuatu, itu nggak bisa. Which is jagoannya kita di situ kan, daya 5. Okay. And the final one is cultural agility. Cultural agility di sekarang, Mas, many of my clients itu mengaku 70% dari karyawannya itu generasi milenial atau Gen Z. Sedangkan at the top itu masih yang umur-umuran right? Itu generation gap juga kan. We have to help anak-anak muda ini as well as the leaders untuk bagaimana itu cultural gapnya itu, agility itu kita bisa address. Gitu, Mas. Jadi kita 4 itu. Yang saya sering baca itu kan kita ada pengangguran itu 10 juta ya di Indonesia gitu loh. Itu kalau misalnya bisa diserap atau mereka bisa kerja di luar negeri itu akan banyak menolong masalah ya bukan masalah negara aja, masalah sosial gitu ya. Iya. Kalau pesan Mbak Tia kalau untuk anak-anak muda di Indonesia sekarang apa? Saya sangat paham bahwa sekarang ini waktu zamannya kita kerja, kita fokus banget di kerja, yang namanya balance of life-nya memang kita harus akui agak keteteran tuh balansannya, right? Apalagi I'm a single mom of 3 children. There was no such thing as balance kan gitu kan, Mas. Vokabulari itu nggak ada. Betul. But now research has proven if you lead a balanced work-life balance itu you're more productive for many more years gitu. That's important. Tapi you also have to remember the way that you work itu harus based on skills. Ya memang harus rajin belajar dan rajin kerja. Maaf aja gitu kan. Jangan terus balance yang sebelah sini itu nggak ada. Nggak ada. And so itu yang titipan saya. Karena I see the other side. Anak-anak yang not willing to put in the effort, not willing to put in the hard work, and then unhappy because they can't find a job. Kan for me to help them juga susah, Mas. Betul. Gitu. Betul. Ya work smart instead of work hard itu kedengarannya keren. Tapi in reality you still have to put in hours. Gitu loh. Karena dari situlah kita membangun expertise, terus kita tahu mana yang bisa dilakukan, mana yang enggak. Gitu ya. Betul. Ada perbedaan antara I can do that job sama I have done that job gitu kan. Itu two different things, Mbak. So I mean many who I work with and I coach and I mentor itu saya jujur aja saya memang orangnya rada galak okay. But it's for their own good. But I'm wise enough to listen to what they're struggling with. Sehingga bisa membantu mereka itu. Saya selalu bilang sama anak-anak saya sendiri, you stay with the company until you feel you cannot learn anything more from your bosses or your mentors itu. But while you're there, you give them your all. Ya, jadi konsekuensinya anak-anakku juga kerjanya luar biasa. But at the same time, it's kan mereka yang benefit from it. Kan? And then the company will benefit from it. Bandingin dengan many of the young people I mean, Bu nggak mau gitu loh, apa nggak mau, lo gimana coba? People will only value you for your contributions. If you're not going to contribute anything, ya nggak usah di sini lah, gitu kan? Betul. Dan mungkin salah satu lagi juga mungkin yang namanya berkarya itu tidak harus punya posisi bekerja dengan orang gitu ya. Bekerja itu macam-macam ya, Mbak ya. Kalau saya pikir daripada menunggu sampai pekerjaan ideal datang, ya berkarya dulu, do something gitu kan. Gitu loh. Jadi ya karena apapun pengalamannya gitu yang mungkin kesannya kayaknya trivial gitu ya, tapi itu tetap lebih berharga daripada nggak punya pengalaman sama sekali. Betul. Nggak, dan kan kalau for us, kita apa aja kan kita mau ngerjain, disuruh apa aja kita kerjain. Betul. But we learn something from it. Ya itu mindsetnya kan? Seperti itu. Kalau dulu gitu kan, dulu seperti itu gitu kan. Apa Gen X lah ya mungkin gitu ya. Bukannya mengkategorikan berdasarkan umur, tapi realitinya memang begitu seperti itu dulu. Let's admit, waktu zamannya kita we were first developing our careers kan memang
hidup lebih mudah. It's not as complex as it is now. Yeah. Now with technology, everything is changing within the 3-6 months. Itu change. Itu kan anak-anak kita memang harus lebih agile. Betul. Yeah, they have to be Betul. willing to be more flexible and learn quickly which is exhausting dengan Betul. sendirinya ya. Betul. Tapi at the same time they have to put in the hours, they have to put in the effort and time, Mas. Oke. Mbak Tia, Apa? thank you waktunya Mbak Tia. Sama-sama. Thank you waktunya, really appreciate it. It's an Thank you honor. for inviting Thank you for the me. book juga. You're Nanti saya welcome. baca. Nanti kalau ada pertanyaan nanti saya Kita ngopi-ngopi WA, lagi ya. kita Yo. ngopi-ngopi lagi Mbak Tia ya. Thank you. Terima kasih Sobat Dunia Pro dengan Tia Aditama. Terima kasih. Thank you, Mas.